Jadi teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan contoh soal dilatasi. Nah, di sini diketahui segitiga PQR memiliki titik sudut P1,2, Q4,2, dan R1,4. Gambarlah hasil dilatasi dari segitiga PQR dengan pusat 0,0 dengan faktor skala A 2, B negatif 2. Nah, di dalam dilatasi ini tuh ada dua titik pusat. Yang pertama itu 0,0 dan A, B. Nah, setiap titik sudut ini memiliki rumus yang berbeda. Nah, kita cari dulu untuk yang di sini, di soal yang ini, kita mencari titik pusat 0,0. Berarti rumusnya itu adalah, ini rumusnya ya, X, Y sama dengan K, X, K, Y. Nah, jadi ini untuk mencari dilatasi titik 0,0. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan angka-angka sesuai dengan rumus ini. Nah, kita cari dulu ini P 1,2, Q 4,2, dan R ada di 1,4. Nah, setelah itu kita bisa mengkalikan, tetapi kita harus memasukkan rumusnya dulu. Nah, berarti di sini X, Y-nya itu 1,2. Sama dengan K-nya itu yang mana? Faktor skala. Nah, ya, biar kalian nggak dengar. Nah, kita cari dulu satu-satu ya teman-teman. Nih, berarti kita cari dulu yang ini. K-nya itu berapa? Faktor skalanya 2. Dikali dengan X. Ini X ya, ini Y. Ini X, ini Y. Biar kalian nggak bingung. Nah, kemudian kita masukkan 1. Terus, koma. K-nya berapa? 2. Kali Y. 2. Nah, terus habis itu kita dapat hasilnya. P aksen dapat hasilnya dikali ya, dikali 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4. Selanjutnya Q, kita cari yang Q. Kita masukkan lagi rumusnya. K-nya berapa? 2, X-nya 4, K-nya 2 kali Y-nya 2 sama dengan Q aksen 2 kali 4, 8, 2 kali 2, 4. Selanjutnya adalah R. Kita cari hasilnya. K-nya itu berapa? K-nya itu 2. Kemudian X-nya 1. K-nya 2 kali Y-nya 4. Sama dengan R aksen 2 kali 1, 2. 2 kali 4, 8. Nah, udah dapat nih hasilnya dari segitiga PQR. Nah, kemudian di sini kan disuruh untuk kita gambar. Nah, kita buat diagramnya, grafiknya, kita buat grafiknya untuk dapat melihat nih gambar segitiga PQR. Nah, di sini kita ketahui bahwa P aksen 2,4, Q aksen 8,4, R aksen 2,8. Kemudian kita gambar grafiknya ya. Teman-teman, di sini kita akan membuat gambar segitiga pada grafik pada soal tadi ya. Nah, di dilatasi tadi yang pertama di soal tadi kan kita buat dulu yang tadi. Nih, yang sebelum dikalikan. Nah, P-nya itu berapa? P, X-nya itu 1, Y-nya itu 2. Nah, jadi kita tengok, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah,
X-nya itu 1, Y-nya itu 2. Nah, kemudian Q, X-nya itu 4, Y-nya itu 2. Berarti di sini. Nah, kemudian R-nya itu X-nya itu 1, 1, kemudian Y-nya itu 4 di sini. Jadi kita buat dulu. Ini P, ini Q, ini R. Nah, setelah itu kan ini udah nih, kita dapat gambar segitiganya. Kemudian yang sudah kita kalikan tadi kan belum kita gambar. Nah, kita buat gambar ya. X-nya itu 2, Y-nya itu 4. Di sini ini P, ini P, Q-nya itu X-nya 8, Y-nya itu 4. Nah, berarti ini. Nah, ini di titik Q. Yang R, X-nya itu 2, Y-nya itu 8. Nah, jadi kita ini IR. Nah, dapat nih segitiganya. Gambar segitiganya. Nah, gambarnya itu kan dari yang kecil ke yang besar. Teman-teman, di sini ada soal yang mana tadi kan kita udah selesaikan yang poin A. Nah, kemudian kita selesaikan poin B yang mana itu negatif 2. Nah, kita masukkan lagi rumusnya, yaitu X Y sama dengan K X, K Y. Ini untuk rumus pada titik 0,0. Nah, setelah itu untuk mencari yang ini, kita ketahui bahwa faktornya itu adalah negatif 2. Berarti faktornya itu, atau K ya, K-nya itu adalah negatif 2. Nah, kemudian kita tulis kembali soal ini untuk kita kalikan. P negatif P 1,2, Q 4,2, R 1,4. Nah, setelah itu kita udah tahu nih untuk X, Y-nya itu yang mana, dan K-nya kita sudah tahu yang mana. Nah, setelah itu kita bisa masukkan angka-angka ini dengan rumus tersebut. Nah, berarti ini X, ini Y. P sama dengan K-nya berapa? Negatif 2 dikali X-nya berapa pada P? 1. Kemudian K-nya berapa? Negatif 2 dikali Y pada P adalah 2. Jadi negatif 2 dikali 2. Nah, kemudian kita cari lagi yang Q. Yang Q itu K-nya kita masukkan dulu. Negatif 2 dikali dengan X pada Q. 4. K-nya itu adalah negatif 2 dikali dengan Y pada Q. Karena kita carinya kan masing-masing. Antara P, antara Q, antara R. Nah, jadi berarti
Negatif 2 dikali dengan Y. 2. Setelah itu R. Kita masukkan lagi rumusnya. Negatif 2 dikali dengan 1. Masukkan lagi rumusnya. Negatif 2 dikali dengan Y. Y pada R adalah 4. Itu ya. Kita kalikan. Negatif 2 dikali 1 hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2 dikali 2 hasilnya adalah negatif 4. Kemudian yang Q. Negatif 2 dikali 4 hasilnya adalah negatif 8. Kemudian negatif 2 dikali 2 hasilnya adalah negatif 4. Untuk yang F, negatif 2 dikali dengan 1 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian negatif 2 dikali 4 hasilnya negatif 8. Nah, kita udah dapat nih untuk hasil dari P aksen, Q aksen, dan R aksen pada soal ini. Nah, jadi teman-teman, tadi kan kita sudah dapat ya nilai dari dilatasi pada faktor negatif 2. Nah, di sini pada soal pertama tadi, ini adalah instruksinya untuk mencari segitiga tadi. Nah, kita harus gambar ini dulu. Berarti P-nya ini X ya, ini Y. X-nya itu 1, Y-nya itu adalah 2. Kemudian Q-nya itu di 4. Y-nya itu ada di 2. Ini adalah P, ini adalah B, ini adalah Q, R-nya, X-nya 1, dan Y-nya itu ada di 4. Itu pada R. Nah, kita harus buat hubungnya, guys. Nah, ini pada soal pertama sebelum kita kalikan. Nah, setelah kita kalikan, kita dapat hasilnya itu adalah ini. Pada faktor skala 2. P aksennya adalah ini ya, ini X, ini Y, biar kalian nggak bingung. Ini titik sumbu X, ini sumbu Y. Jadi biar kalian nggak bingung. X-nya itu adalah negatif 2. Kita cari sumbu yang mana nih? Yang X negatif 2 dengan sumbu Y di negatif 4. Di sini berarti ya. Nah, kemudian yang Q. Yang Q-nya itu X-nya itu negatif 8. X di negatif 8. Dan Y-nya itu di negatif 4. Di sini berarti ya. Nah, kemudian yang R itu X-nya itu di negatif. Nih di sini ya, ini X, ini Y. Ini negatif 2. Nih, X-nya di negatif 2 dan Y-nya itu di negatif 8. Di sini berarti. Ini adalah titik R aksennya, ini D aksennya, ini Q aksennya. Nah, dapatlah di sini tuh gambar segitiga. Nah, jadi bisa kalian lihat sebelum dilantaskan dan sesudah dilantaskan. Baik, kemudian di sini ada soal yang berbeda, yang dimana tadi itu titiknya kan
0,0 yang di sini soalnya adalah titiknya A, B. Yang dimana rumusnya tentu berbeda ya teman-teman. Rumusnya berbeda. Yang dimana rumusnya itu adalah nah, untuk rumusnya pada titik AB ini rumusnya ya teman-teman. Nah, setelah kita tahu rumusnya, kita bisa masukkan angka-angkanya. Untuk X-nya itu yang mana, Y-nya itu yang mana, A, B, dan K-nya itu yang mana. Nah, kalau yang X itu 31, Y-nya itu negatif 20, K-nya itu ini K-nya negatif 2, dan B-nya itu adalah 0, negatif 1. Nah, udah tahu nih kan? Tinggal kita masukkan. Berarti dari sini ya. K-nya itu berapa? Negatif 2. Kemudian X-nya itu adalah 31 dikurang A 0. Kemudian Y-nya itu negatif 20 kurang B-nya itu negatif sama negatif hasilnya positif. Nah, kemudian ditambah A-nya itu 0, B-nya itu negatif 1. Nah, setelah itu kita hasilkan 31 kurang 0 hasilnya 31, negatif 20 ditambah 1 negatif 19 ditambah dengan ini kita turunkan. Iya, kita turunkan. Nah, setelah itu kita kalikan. Berarti negatif 2 dikali sama 31 hasilnya adalah negatif 62. Negatif sama negatif hasilnya positif. Berarti negatif 2 dikali sama negatif 19 hasilnya itu adalah positif 38. Setelah itu kita tambah, kita turunkan lagi yang ini. Kita tambah ya teman-teman. Negatif 62 ditambah 0 hasilnya 62. 38 dikurang negatif 1 hasilnya 37. Nah, jadi dapatlah hasilnya negatif 62 dan 37. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya teman-teman, dan semoga teman-teman bisa dapat memahami dan mengingat kembali materi tersebut.